Kebetulan saya pakai wifi, kadang-kadang wifi-nya bermasalah. Shalom, selamat malam kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita mulai pada kita dan kita satukan hati kita untuk buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berkati pada kami ini mulai dari awal hingga akhirnya. Karena Roh Kudus yang selalu memimpin setiap ibadah kami, dan Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian kita bersama-sama. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat diri dan kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kau-lah segalanya. Katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, akhiri dan kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kau-lah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bersama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemuliaan terjadi
surah atas penyertaan bagi kami semua. Sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama di ibadat Zoom ini, dan berkati kami semua. Karena Roh Kudus yang selalu memimpin kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami satukan hati kami untuk lebih lagi untuk bersorak-sorai hanya di dalam nama Yesus. Bahkan berkati kami semuanya. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang memimpin kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam ini kita satukan hati kita lebih lagi untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya.
baik kepada saudara-saudaraku untuk malam hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kami bersyukur Tuhan, di dalam hidup ini kami perlu Engkau. Bahkan segala pergumulan kami yang saat ini belum Engkau kabulkan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktu. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Bagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan bekerja. Oh, saya menangis Tuhan, saya berdoa Tuhan, saya bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu Tuhan. Saya meminta Tuhan, saya percaya Tuhan bekerja. Oh, saya menangis Tuhan, saya berdoa Tuhan, dengan saya bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan, saya meminta Tuhan, dengan saya percaya Tuhan bekerja. Oh, saya menangis Tuhan, saya berdoa Tuhan, dengan saya bersyukur Tuhan berkati. Lebih bersama-sama katakan, saat kau perlu Tuhan, saya minta Tuhan, saya percaya Tuhan bekerja. Oh, saya menangis Tuhan, saya berdoa Tuhan, dengan saya bersyukur Tuhan berkati. Saya bersyukur Tuhan berkati. Oh, saya bersyukur Tuhan berkati. Selanjutnya saya akan serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepada Engkau, Allah kami, pencipta langit dan bumi. Terima kasih atas berkat kasih karunia yang selalu Engkau limpahkan kepada kami, di mana kami ada sebagaimana kami ada, ya Bapa. Tentunya
Kami berterima kasih untuk malam hari ini dalam pertemuan ibadah konsel ini Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan satu pandangan pencerahan agar kami dimampukan untuk bisa menelaah daripada firman Tuhan. Tentunya Tuhan berkati semua dari awal hingga akhir acara ini dengan juga topangan dari sinyal Bapak agar berjalan dengan baik, dan juga teman-teman kami, kawan-kawan kami yang ada di mana saja berada saat ini Bapak. Dan tuntun juga hamba yang akan memberikan daripada perspektif dari firman Tuhan. Tentunya biarlah Roh Kudus memampukan hamba memberikan satu inspirasi yang bisa memberikan satu kebenaran dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri Bapak. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, teman-teman. Shalom. Kawan-kawan, terima kasih malam hari ini kita dapat berkumpul ya. Kristus. Perkenalkan, nama saya Jeff Pakpahan. Saya satu alumni sama Bang Maiman di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Tahun lalu saya selesai kuliah atau tamat. Namun tahun lalu juga saya berduka. Saya kehilangan istri saya tercinta yang diperlengkapi juga dengan Tiranus karena terpapar COVID-19. Jadi memang agak memberatkan bagi saya. Saya kehilangan topangan, saya kehilangan teman hidup, saya kehilangan tempat pelayanan, saya kehilangan istri, saya kehilangan teman berbicara, saya kehilangan teman istilahnya tidur bareng, dan misi bareng. Memang tidak mudah yang saya lalui untuk hampir 1 tahun ini, karena ya kondisi. Namun banyak pertanyaan yang yang saya tanyakan, tapi tidak ada satupun jawaban. Saya kayak berjalan dalam lorong kegelapan. Tapi ya dalam perjalanan waktu Tuhan juga memampukan saya untuk melewati hari berganti dengan hari itu. Sebenarnya untuk saya terjun dalam dunia pelayanan ini ya baru ya 5 tahun yang lalu. Saya tadinya lama di Jakarta, terus pelayanan ke Papua hampir 2 tahun, bergerak di bidang pelayanan radio ya, radio rohani. Di situ saya diubahkan, artinya melihat kondisi Papua yang mungkin tidak seperti kita yang di daerah Jawa, yang di daerah Sumatera, yang akses pendidikannya atau akses segala apapun itu agak lebih baik lah ketimbang teman-teman kita yang ada di daerah Papua. Saya 2 tahun di sana, terus 2 semester di SDT Baptis Papua. Saya pelayanan di Kota Jayapura dan juga pelayanan di Wamena. Kondisinya juga artinya kalau daerah Wamena itu tidak sangat mengenakan karena aksesnya juga tidak seperti di Kota Jayapura. Terus dari segi keamanan juga tidak seperti di Kota Jayapura. Jadi memang bertaruh, artinya kita juga di sana bertaruh dengan tingkat kondisi keamanan yang tidak nyaman gitu. Artinya tidak nyaman untuk pelayanan di sana karena kalaupun terjun ke sana, satu sisi kita harus kena yang namanya kalau orang Papua dikatakan baptis Papua, itu malaria gitu. Jadi kalau kena malaria bisa memungkinkan untuk bisa gila atau juga kehilangan nyawa. Jadi itulah pelayanan saya. Terus saya balik ke Bandung di 2017, saya menyambung lagi di Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Di Tiranus saya bergabung di gereja, ada 3 gereja saya bergabung. Itu salah satunya bentukan dari gereja Hokim Tong, terus gereja Gia Ganda Wijaya, terus gereja Kristus Indonesia, dan saya juga pelayanan di salah satu yayasan gangguan orang, gangguan jiwa yang kita ambil dari jalanan.
Jadi saya survive sampai hari ini juga ada pengalaman saya karena saya tidak mau mengurung diri karena tidak mau depresi juga ya dalam keadaan kehilangan istri juga. Namun 2 minggu lalu saya juga terjun ke Jakarta. Saya datang karena abang saya juga kondisi kritis karena penyakit kanker dan beliau sekarang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun puji Tuhan kondisi abang saya saat ini sudah membaik. Itu perjalanan singkat perkenalan profil saya sebagai ya Jeff Pak Pahan inilah. Ya terima kasih teman-teman ya buat Ketua Alius telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyaringkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya harap kegiatan kita malam hari ini kita sudah ini kah terlihat kah? Sebentar. Sudah terlihat? Ada yang bisa kasih ini? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Tema kita di malam hari ini adalah peran pemuda dalam ruang publik ya. Ambil dari Yeremia 29. Tadinya dari ayat yang ke-7 sampai ke-8. Namun kemarin saya taruh di situ ayat ke-8. Sini kenapa peran pemuda dalam ruang publik saya kasih sebagai pengantar kita ya, karena kita memasuki di bulan Agustus. Karena bulan Agustus adalah bulan satu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kita mulai Yeremia 28. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenunmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nah, sebagai pengantar ya, penulis kitab ini ditulis oleh Yeremia ya, anak Imam Hilkia. Saya coba untuk menggalinya. Kemungkinan ada beberapa edisi Yeremia. Edisi pertama dibakar Yoyakim ketika marah. Dilihat dari Yeremia ke-36 ayat 2. Yeremia menulis kembali dan menambahkan beberapa kata terhadap menurut perintah Tuhan. Itu bisa dilihat dari Yeremia 36 ayat ke-32. Kepada siapa kitab ini diberikan? Buat Yeremia sejak awal diarahkan kepada orang-orang Yehuda pada masa kemunduran sebelum penawanan di Babel. Bisa dilihat di pasal pertama sampai pasal ke-39. Pasal-pasal yang bisa diarahkan kepada orang-orang yang tidak teguh hatinya dan takut yang menyeberkan di sekitar tanah Palestina sebagai akibat dari penawanan Babel dan kehancuran Yerusalem. Di mana? Nah, pendengar di bagian pertama adalah bangsa Yehuda. Ya, pada saat itu ada serangan Babel masih akan berlangsung pada pasal pertama sampai 39. Bagian kedua diarahkan kepada orang Yehuda yang tersisa bergelia, yang tinggal di Yehuda setelah Yehuda jatuh. Di bagian ketiga mereka melarikan diri ke Mesir untuk menghindari penawanan dan kepada tawanan tersisa di Babel. Dan pembaca Yeremia tersebar di 3 wilayah, Palestina, Mesir, dan Babylon. Kapan? Nah, Yeremia sendiri melanjutkan untuk bernubuat setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 585 ya. Dan pelayanan Yeremia meliputi pemerintah Yosia, Yoas, Yoyakin, dan Zedekia. Dia sejaman dengan Nahum, Zefanya, Habakuk, Daniel, dan Yehezkiel. Nah, tentunya Yeremia memulai pelayanan berumur sekitar 20 tahun. Ya cukup muda ya. Kenapa saya juga bawakan ini? Karena kita di sini teman-teman masih pemuda. Ya, di sekitar umur 20 tahun, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk melakukan satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan minta kepada dia. Karena apa? Walaupun masih muda, tadinya Yeremia berkata, aku masih muda Tuhan, aku tidak mampu. Namun setiap pemilihan Tuhan kepada nabi-nabi ya, pasti nabi-nabi itu sudah diperlengkapi, pasti mereka sudah belajar. Nah, kenapa
kalau kita melihat tadi firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada kondisi saat itu, bahwa nabi-nabi yang ada di tengah-tengah itu banyak yang justru membelokkan ya dari kepercayaan atau keyakinan bangsa Israel, atau juga pada saat itu wilayah atau yang namanya Babilonia itu juga tidak percaya kepada Tuhan. Namun ajakan ini, pemberitahuan ini merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Nah, tentunya banyak ya tentang persoalan-persoalan yang terjadi, tantangan yang terjadi. Memang tidak mudah. Seorang muda ya terkadang untuk memberikan, menyampaikan kepada orang-orang tua itu memang sulit. Karena apa? Melihat dari umur. Kita terkadang kalau misalnya kita memberikan satu pandangan atau perspektif kita kepada orang tua, mungkin kita bisa jadi diremehkan gitu. Tapi kalau kita melihat di sini, saya pikir kalau Yeremia mau melakukannya, karena juga dia sudah diperlengkapi, karena dia juga cendekia gitu, mempunyai satu pandangan, dia mempunyai satu ilmu yang cukup untuk bisa menasihati bangsanya sendiri gitu. Nah, ini yang dilakukan. Nah, tentunya kita masuk ke kita saat ini, bagaimana anak-anak muda itu ya harus juga bagaimana di mana saat ini kita tinggal, di mana saat ini kita berada, kita harus bisa melakukan yang namanya mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal gitu. Tentunya kita berdoa ya sudah gitu. Tapi bagaimana bisa terjadi ya, bisa terjadi hal ini supaya kita bisa, artinya di setiap daerah kita tinggal tentunya tidak lepas yang namanya dengan ilmu perdukunan juga. Tidak lepas yang kepercayaan kepada nenek moyang kita itu. Nah, dengan cara apa gitu? Saya waktu di Papua itu juga mengalami ya satu tantangan hal-hal seperti ini juga gitu loh. Yang istilahnya kalau di Papua itu terkenal dengan swangi gitu loh. Kepercayaan kepada hal-hal gaib itu. Memang tidak mudah ya, karena inilah yang kalau kita belajar dari wilayah budaya timur itu ya memang kepercayaan ini memang kental di dalam kehidupan apalagi di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itu tidak terlepas gitu loh. Percaya kepada Tuhan, namun percaya juga kepada hal-hal yang bisa memberikan satu pertolongan bagi mereka gitu loh. Jadi kan ada dua kepercayaan gitu loh. Mau Tuhannya iya, tapi mau yang namanya kepercayaan yang lain juga iya gitu. Nah, kita sebagai orang-orang muda gitu loh, yang sudah diperlengkapi, mungkin teman-teman yang mungkin di perantauan yang sudah kuliah, yang akan balik ke daerah, atau yang pelayanan di mana saja berada saat ini, tentunya kita juga harus memperlengkapi ilmu gitu loh. Memperlengkapi dengan satu pandangan yang benar bagaimana cara kita untuk memberikan satu perspektif kita kepada orang-orang di mana kita nanti kita tinggal gitu loh. Nah, tentunya ini tidak gampang, tapi kita harus mau melakukannya. Kita harus mau melakukannya. Tidak hanya sebatas teori, tapi juga praktek gitu. Karena saya senang sekali kalau misalnya yang namanya melakukan satu pandangan ini tidak hanya sebagai kayak saya sebagai hamba Tuhan, tidak hanya sebagai di mimbar saja, tidak hanya sebagai berbicara di mimbar, tapi untuk melakukan meresponi itu harus menjadi pelaku juga gitu. Jadi antara teori dan praktek itu adalah ada satu keseimbangan gitu. Nah, tentunya kalau kita melihat saat ini ada 3 model pemuda berdasarkan peranannya. Ya, seperti apa pemuda yang berkontribusi positif? Ya, berkontribusi positif kalau kita melihat bahwa sejarah bangsa Indonesia juga tidak terlepas, kemerdekaan kita terlepas dari peran pemuda untuk mengisi kemerdekaan ini. Artinya sebelum merdeka juga pada saat itu kalau dari sejarah melihat bahwa Presiden Soekarno pada saat itu sebelum
akan menunda akan menunda yang namanya pengumuman yang namanya kemerdekaan Indonesia pada 17. Tapi itu tepat waktu, kenapa? Dia diculik gitu loh, pemuda, untuk ini kesempatan nih, kapan lagi? Kalau bukan saat ini, pada saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, ini yang harus dilakukan gitu loh. Harus berita yang namanya kemerdekaan Indonesia itu harus sampai, harus dikumandangkan, harus diikrarkan atau diproklamasikan gitu. Itu yang dilakukan gitu loh. Itu kontribusi pemuda yang positif. Terus apalagi mungkin Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda juga itu kontribusi dari pemuda ya. Jangan lepas ya, tahun 98 juga ada pergerakan pemuda ya, masa reformasi. Nah, pemuda yang berkontribusi positif menyadari betul ya tujuan hidupnya, dan karena ia berani berbuat sesuatu yang baik bagi bangsa ini. Jadi itu kesempatan kita, peranan kita sebagai pemuda. Nah, ada juga pemuda yang berkontribusi negatif. Ada nggak? Ya ada, dan memang ada. Contohnya mereka yang terlibat ya, pasti ada terlibat pada tawuran antar pelajar atau mahasiswa atau yang lain-lainnya gitu loh. Jadi tidak mengisi istilahnya dalam peranan pemuda itu. Yang ketiga, ada pemuda yang tidak memberi kontribusi. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Pemuda tidak memberi kontribusi. Banyak alasannya. Mungkin di dalam kehidupan pemuda itu tidak mampu, bingung harus berbuat apa, apatis, ya, cuek. Ya, kondisi sekarang anak-anak muda yang lahir di era tahun 2000-an ini, dia apatis, cuek, tidak mau ya peka terhadap sosialnya. Ya bisa saja ini terjadi, ada gap, ada kesenjangan yang terjadi. Pemuda yang saat ini yang sekarang ini terjadi, mereka ya kurang peka terhadap peranan mereka terhadap di dalam ruang publik atau dalam masyarakat pada umumnya. Nah, untuk menjadi dalam buku Eka Dharma Putra ya, Teologi Publik, mengatakan bahwa prasyarat kehadiran pemuda yang bermakna di ruang publik itu adalah, pertama, ada doktrin yang tepat. Ya. Apa itu doktrin yang tepat? Yaitu pengajaran dalam gereja, pemahaman di dalam gereja, sehingga apa yang misalnya kita renungkan dalam firman Tuhan ini itu bisa diaplikasikan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita di mana kita berada gitu. Hal itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi tidak hanya omdo saja, tidak hanya sebatas di hari Minggu saja, ya, tidak hanya sebatas di komsel saja, tapi ada peranannya di tengah masyarakat tentang pengajaran itu. Nah, yang kedua, organisasi yang mantap. Ya, untuk menjadi pemuda yang bermakna, yang ada di Indonesia ini, kita harus mempunyai organisasi yang mantap. Ya, memang kalau pengalaman saya secara pribadi, terkadang melihat organisasi, banyak lembaga organisasi ini terjadi yang kurang mantap sih. Kenapa? Kadang untuk dalam satu organisasi itu asal istilahnya asal memilih, yang penting ya sudah yang ada ini aja dipilih gitu. Tidak melihat daripada kredibilitas seseorang itu, kemampuan seseorang itu untuk menjadi ketua atau menjadi wakil ketua atau menjadi sekretaris atau menjadi ini. Yang penting ada aja dulu, mengisi aja dulu gitu. Jadi memang kita perlu ya organisasi yang mantap ini. Jadi sehingga kita juga artinya peranan kita tidak hanya sebatas di gereja, tapi kemampuan kita di ruang publik, kita antara kita sesama kepercayaan yang lain itu bagus gitu secara organisasi gitu. Jadi tidak hanya di dalam saja gitu. Yang ketiga, kader yang tangguh gitu. Mempunyai kader yang tangguh gitu, mempunyai yang spirit yang tangguh, yang mampu, yang bisa melakukan satu yang saya bilang tadi, tidak hanya sebatas teori tapi prakteknya gitu. Jadi melakukannya, mau melakukannya gitu.
Jadi inilah bagaimana syarat menjadi apa untuk menjadi pemuda yang bermakna di dalam ruang publik. Nah, teman-teman, kawan-kawan ya, lalu apa yang bisa kita perbuat sebagai pemuda Kristen di tengah publik ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti yang tamat balik lagi ke Nias, ya kita tahu lah kantong-kantong Kristen ini ya kantong-kantong yang sangat yang miris kelihatannya, yang kalau saya selalu sharing kepada teman-teman kita bahwa kantong Kristen inilah kantong yang miskin gitu. Kantong yang banyak problemnya, kantong yang penuh dengan persoalan. Nah, tentunya dengan kehadiran teman-teman yang nanti misalnya pulang lagi ke daerah masing-masing gitu, atau ke tempat dimanapun pelayanannya secara umum gitu, ada kemampuan yang menjadi yang tadi saya bilang kader yang tangguh gitu di lapangan gitu. Sehingga makna kehadiran kita itu menjadi membawa kesejahteraan, mengusaha kesejahteraan itu tidak gampang ya, memang tidak gampang. Tapi kan kita tidak mudah, memang tidak mudah. Tapi kita harus mau melakukannya. Itu tanggung jawab kita sebagai pemuda Kristen, pemuda yang dipercaya, yang diutus Tuhan, yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, tentunya teman-teman bahwa ya dimanapun kita tinggal tadi ya, posisi di Indonesia ya, harus fokus utamanya bukan mengenai di mana kita tinggal, tapi yang terpenting adalah di mana kita beradanya juga gitu. Kita harus bisa sekali lagi mengusahakan kesejahteraan itu, walaupun mungkin di mana kita di dalam pemerintahan juga, mungkin kita nanti ada yang masuk di pemerintahan, kita mungkin ada yang menjadi bupati, ya, mungkin kita ada yang menjadi anggota dewan, wali kota dan sebagainya. Nah, kita harus bisa mengusahakan itu. Itu karena tanggung jawab kita gitu. Nah, kita harus bisa memberikan dampak yang baik pada di mana tempat kita tinggal gitu. Secara langsung maupun tidak langsung. Nah, karena ini berhubungan kepada kita sebagai orang Kristen gitu. Nah, mungkin kita ya seringkali dalam ruang kehidupan kita ya, kita pemuda mungkin lebih banyak kepada sampai tahap mengkritik, menyanggah atau bahkan mencela saja. Mungkin ya saya bilang tadi lebih jago di kandang di gereja, ya hanya bisa berkembang di dalam gereja, hanya bisa berkembang di dalam di mana kita sekarang tempat kita di komsel kita ini. Tapi kita harus ambil bagian, ya, ambil bagian yang menjadi bagian yang luas dalam masyarakat itu, sehingga itu makna kita sekali lagi makna kehadiran kita itu adalah bahwa peran kita itu diterima di masyarakat, kita mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita sudah sekali lagi saya bilang ya artinya pendidikan kita gitu. Dengan pendidikan yang kita sudah kerjakan, ya kita kuliah, berarti kan kita sudah secara teori sudah mampu untuk melakukan di ruang masyarakat itu sendiri. Nah, sekali lagi bahwa tidak hanya cukup sampai kepada doa saja, ya, namun kita harus berikan kontribusi kita kepada bangsa ini. Harus ada perbuatan yang kita lakukan. Kita harus banyak berdiskusi, ya. Berdiskusi ya, seperti dalam ruang kritis terhadap permasalahan, ya, di mana masyarakat itu misalnya kalau kita melihat kayak kita nih di komunitas kita nih ya, di komunitas kita, kira-kira ada nggak apa yang harus kita lakukan nih? Kira-kira ada nggak misalnya salah satu bisa kita mensponsori teman-teman kita dengan mengumpulkan dana per tiap bulannya, mereka yang artinya kesulitan dalam uang kuliah atau uang sekolah.
Nah, waktu saya sekali pengalaman saya, waktu saya di kampus, saya eh, saya memang tidak punya dana. Saya artinya ya karena eh, saya bersama mendiang istri saya kuliah dua-duanya gitu, membutuhkan banyak dana. Tapi ada teman yang pada saat itu eh, putus sponsor, saya punya relasi, saya coba koneksikan dan puji Tuhan gitu. Artinya dia bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya sampai tamat ya. Karena ya itu ada kemauan, ada yang memang melakukannya, mau gitu loh, berperannya di situ gitu. Dan tidak mau dan apa namanya tidak hanya mementingkan diri sendiri. Ini yang repotnya ya. Kita nih kadang jangan individualnya karena kita makhluk sosial, sekali lagi kita makhluk sosial, kita harusnya melakukan hal itu gitu dalam 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 kehidupan kita itu. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan ya. Sekali lagi kita harus persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat maupun dalam politik, sosial, ekonomi maupun lainnya. Ya. Peranan pemuda juga ya harus juga artinya mau artinya kalau misalnya ini dalam tulisan kan banyak tuh kalau misalnya kita kasih masukan atau kita memberikan kritik kepada pemerintah bisa melalui media massa memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan bangsa ini gitu kan terjun membantu sebagainya ya maksudnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya karena pemuda ini artinya gimana ya kalau untuk tenaganya memang luar biasa gitu artinya tidak seperti orang tua gitu yang terlalu banyak berpikir banyak terlalu merenungkan dulu baru beraksi gitu tetapi kalau pemuda bisa langsung gitu jadi kebersamaannya juga kalau saya lihat lagi pada sisi positifnya tuh lebih bagus gitu nah kita harus juga melakukannya nah tentunya sekali lagi Yeremia juga diutus di tengah bangsa Israel dia sebagai nabi dia itu sekali lagi cendekia ya artinya orang pintar gitu. Jadi kita juga harus bisa menjadi pemuda yang pintar dan cerdas agar dapat membangun di mana kesejahteraan itu bisa terwujud ya di mana kita tinggal itu bisa terwujud ya artinya kita bisa apa namanya cobalah kita refleksi apa kita melihat kondisi kita sekarang apakah pemuda sekarang banyak main game atau lebih banyak membaca buku gitu ya apakah gamenya itu terlalu over sehingga misalnya tugas-tugas kuliah juga berantakan gitu loh. Nah, kalau menurut saya itu ya baiknya satu prinsip ya, yang baik itu ya artinya dari satu pandangan ini kita harus bisa jangan melewati 1 menit ya atau 1 jam tanpa menjadi lebih pintar sebelumnya. Jadi, harus bisa mau membaca, berdiskusi mengenai berbagai hal, ikut seminar ya atau kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan dampak wawasan kepada kita. Nah, itu yang peranan pemuda itu yang artinya yang bisa kita lakukan gitu. Dan bagaimana dengan kalau kita melihat kondisi gereja saat ini gitu. Apakah gereja telah memberikan satu pengajaran untuk bisa menjadi pemimpin bangsa masa kini atau belajar untuk peduli terhadap bangsa, terhadap lingkungan sekitarnya dalam diskusi ya. Tentunya gereja pada saat ini belum atau kurang mampu untuk melakukannya. Gereja banyak memberi perhatian terhadap hubungan personal manusia dengan Tuhan. Jadi terkadang ya itu yang terjadi persoalan-persoalan yang ini kita kadang terlalu di dalam gereja itu terlalu banyak misalnya kalau dalam setiap ini kita terlalu banyak hubungannya kepada bukan tidak baik hubungan kepada Tuhan, tapi kita terlalu ruang lingkup yang kita bahas itu tentang ruang lingkup surga gitu loh. Itu terus menerus gitu. Itu terus menerus. Tapi pada kenyataan banyak artinya kalau kita melihat secara Indonesia pada konteks teologi Indonesia itu ya apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita ini ya ternyata kalau kita ini kan kalau saya
melihat sejarah dalam, bukan saya menyalahkan ini ya, teologi Barat, tapi ya kita banyak belajar bahwa teologi Barat itu artinya mereka yang sudah maju, mereka yang sudah mampan dalam segi ekonomi, tidak bisa kita ambil 100% di sananya gitu. Jadi kita harus bisa juga melihat artinya kondisi bangsa kita sendiri, di mana kita tinggal gitu, yang cocok dengan orientasi firman Tuhan yang sesuai dengan di mana kita tinggal gitu. Jadi ya artinya ya banyak yang terjadi saat ini, ya kita melupakan hubungan kita kepada sesama gitu. Artinya ya seperti yang saya bilang tadi, ya artinya persoalan-persoalan kemiskinan, ketidakadilan, ya itu terjadi gitu. Ini kita harus bisa melihat untuk bisa mengatasi persoalan ini juga kita. Itulah ikut untuk memberikan kontribusi kita kepada negara ini. Nah, padahal ya kalau kita melihat pemuda adalah generasi menjadi pewaris masa depan gitu. Baik itu di gereja maupun negara ini sendiri. Ya. Di mana kita berkarya, ya pemuda yang akan, ya di mana kita nantinya ini akan pemuda lah yang akan menjadi pemimpin yang masa depan itu. Nah, kita harus bisa, artinya kita harus mampu, harus bisa melakukannya. Sekali lagi kalau artinya gini, harus ada yang namanya satu ilmu yang cukup, ya, pemandangan yang cukup, wawasan yang cukup untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam bangsa kita ini. Saya pikir inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang makna peranan pemuda yang ada di dalam bangsa Indonesia atau pada umumnya pada ruang publik ini yang harus kita lakukan. Jadi ya artinya kita hadir untuk yang lain gitu. Keberadaan kita, kehadiran kita untuk yang lain, untuk sesama, untuk problem-problem yang terjadi dalam bidang sosial, ya lakukanlah. Kita mulailah dari sekarang gitu. Ini banyak yang terjadi, ya sekali lagi kantong-kantong Kristen itu ya artinya tidak maju dan itu punya beban yang sangat besar sekali yang harus kita tuntaskan, yang harus kita perbaiki, karena persoalan-persoalan itu harus perbaiki. Kalau kita biarkan ya akan terjadi seperti begitu terus gitu loh. Nah, dengan cara apa? Ya semua itu dengan cara mempunyai pendidikan yang cukup gitu. Ya, hal itu yang harus kita lakukan, peranan kita itu di tengah-tengah masyarakat ini. Kalau kita lihat Tuhan Yesus juga artinya kalau kita melihat bahwa dalam perjalanan pelayanan dia juga mempunyai satu pendidikan yang cukup gitu, melakukan satu perjalanan pelayanan yang sudah dia lakukan karena dia mempunyai ilmu gitu. Begitu juga dengan seterusnya, artinya kalau kita melihat murid-muridnya juga mereka belajar juga gitu. Tidak artinya bukan tidak kurang pendidikan, mereka cukup mumpuni, makanya mereka mampu untuk melakukannya. Jadi pilihan Tuhan sudah memilih kita di mana kita ditempatkan, ya ilmu yang kita punya, itulah yang harus kita lakukan di tengah ruang publik itu, di tengah masyarakat itu. Jadi sekali lagi ya, saya mengajak teman-teman, kawan-kawan di sini, pikirkan apa yang harus kita lakukan buat sesama kita dalam keadaan ya artinya kontribusi kita terhadap negara ini, di mana kita tinggal, bagaimana kita harus mampu untuk mengusahakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam negara kita ini. Nah, artinya kita juga jangan, artinya kenapa saya balik ke pasal 7 ke pasal 8 itu saling berkaitan gitu. Nah, kalau kita tidak mampu, kita akan dibelokkan sama pengajar-pengajaran yang ada nabi-nabi atau orang-orang yang kalau kita tidak mempunyai pendidikan cukup, kita akan dibelokkan dengan pandangan-pandangan yang artinya doktrin-doktrin yang tidak jelas. Jadi kita harus mumpuni lah dalam artinya
meletakkan diri kita di dalam kehidupan kita itu sangat penting gitu. Kalau tidak, kita akan tergilas, kita akan gampang tergerus dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan lingkungan kita, pergaulan kita juga. Jadi kita sekali lagi harus mumpuni di sini dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas pandangan perspektif daripada firman Tuhan ini yang untuk di mana kami berada saat ini, Bapak. Tentunya kami bisa melakukan satu usaha kesejahteraan itu, memberikan satu hal yang baik keberadaan kami di tengah masyarakat sendiri, Bapak. Mampukan kami untuk melakukannya, tentunya dengan ilmu yang cukup, tidak hanya sekedar teori, tapi praktiknya juga, Bapak. Dan apa yang kami selalu merenungkan daripada firman Tuhan, tentunya itu juga kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami juga berdoa buat teman-teman kami atau orang tua kami, di mana saja berada, dan dalam kondisi apapun mereka, Bapak, kiranya biarlah shalom daripada Tuhan menyertai mereka. Kiranya kalau juga ada saat ini teman-teman kami yang kurang enak badan atau yang sakit, Bapak, Tuhan juga yang memberikan pemulihan kepada mereka dengan perantara dokter atau obat-obatan yang mereka makan. Terima kasih. Ini doa kami kepada Engkau, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada pendoa syafaat. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Pak Jeff Prapahan, sangat memberkati. Baik teman-teman, malam hari ini kita menaikkan syafaat kita. Sebelum kita berdoa, jika ada teman-teman yang menyampaikan permohonan doa, boleh disampaikan. Untuk kita berdoa sama-sama malam hari ini. Ada? Oke, untuk meningkat waktu, kalau tidak ada, kita berdoa. Malam hari ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa untuk gereja, STT, hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini secara khusus dan juga di seluruh dunia. Kita juga berdoa untuk para misionaris. Kita berdoa untuk yatim piatu, fakir miskin, orang sakit yang saat ini berada di rumah sakit ataupun di rumah. Kita juga berdoa untuk ini komunitas kita NYG dan juga Komsel Kemenangan secara khusus. Kita berdoa untuk ibadah perayaan ulang tahun NYG yang ke-1 tahun di bulan Agustus ini. Dan kita juga berdoa secara khusus malam hari ini saudara kita Alius Halawa minta dukungan doa untuk kakaknya yang sedang sakit wasir ya. Kita dukung dalam doa. Mari teman-teman semuanya kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya kita menaikkan pujian, bisa minta tolong Kak Taswa Jabetan Ya. untuk bernyanyi sama kita malam hari ini. Untuk sebelum kita berdoa. Firman. Saat berdoa Tuhan bekerja, bisa? Bentar. Mana link? Oh, enggak ada. Oh, lagu apa aja yang bisa dinyanyikan?
sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Engkau luar biasa dan sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau mengumpulkan kami di dalam satu komunitas yang sungguh indah di dalam persekutuan kami di malam hari ini. Bersyukur Tuhan sudah menolong kami satu hari lamanya Tuhan, dari pagi siang hingga malam hari ini. Bahkan Tuhan sudah membekali kami dengan firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kami kekuatan baru, bahkan Tuhan pemulihan, bahkan pengetahuan, bahkan segala sesuatu yang bisa merubah wawasan kami. Boleh Tuhan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami menaikkan setiap syafaat kami kepada Engkau, setiap kami anak-anak-Mu yang sudah berkumpul di dalam komunitas ini, dalam persekutuan ini, lewat virtual ini. Mari Tuhan Engkau menolong kami dalam setiap doa kami, Engkau Tuhan mendengarkan setiap Tuhan seruan hati kami malam hari ini. Tuhan memberkati Tuhan bangsa kami ini Tuhan, bangsa tercinta ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia ini Bapa dalam segala hal apa yang menjadi Tuhan cita-cita bangsa ini Engkau yang mewujudkan. Kami rindu kedamaian ada Tuhan, kami rindu persatuan ada bagi negara kami ini Tuhan. Engkau memberkati setiap Tuhan para pemimpin yang sudah Tuhan pilih. Biarlah Tuhan mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Boleh mereka melihat setiap Tuhan rakyat-Mu Tuhan. Boleh memberikan kedamaian bagi rakyat-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja yang sudah Tuhan ada di negara kami ini, bahkan di seluruh dunia ini, dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang sudah ada Bapa, supaya menjadi Tuhan gereja yang membawa setiap umat Tuhan boleh mengenal Tuhan lebih dalam, boleh membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap Tuhan STT yang ada, setiap perguruan-perguruan tinggi Kristen yang sudah terbentuk, yang sudah berdiri di negara kami ini. Tuhan memberkati, Tuhan membekali setiap para guru, bahkan setiap dosen yang sudah Engkau pilih Tuhan, supaya membawa anak-anak Tuhan semakin dibekali lewat Tuhan pendidikan-pendidikan Tuhan mengenal akan Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada saat ini Bapak. Kami bersatu hati mendoakan mereka Tuhan, para misionaris yang sudah pilih Tuhan, di seluruh dunia ini, dimanapun mereka melayani, di pedalaman, di pelosok dunia ini Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati mereka, apa yang mereka membutuhkan Tuhan, Engkau memberkati, Engkau limpahkan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau memimpin setiap langkah mereka, menuntun mereka Tuhan dimanapun mereka berada Bapak, agar setiap apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hati Tuhan, terlebih boleh mereka membawa hati-hati orang Tuhan yang belum mengenal akan Tuhan, boleh mengenal Yesus Kristus, boleh mengenal Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa
untuk anak-anak Tuhan, yatim piatu di luar sana Tuhan, anak-anak jalanan, orang-orang Tuhan fakir miskin yang membutuhkan Tuhan. Dengarkanlah seruan hati mereka Bapa. Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan, makan, minum, pakaian, apapun Tuhan yang mereka butuhkan saat ini. Engkau Tuhan melihat, Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah menutup mata, melihat anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini Bapa. Engkau mengangkat mereka menjadikan kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan, menyembuhkan setiap umat-umat Tuhan yang berada di rumah sakit saat ini, yang berada di rumah dimanapun Tuhan berada. Engkau menjamah mereka Bapa dengan tangan kuasa-Mu. Engkau memulihkan mereka Tuhan dengan bilur-bilur darah-Mu Yesus. Kami percaya mukjizat-Mu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini Bapa. Kami juga bersatu berdoa Tuhan untuk komunitas kami, pemuda Nias Youth Generation ini. Engkau Tuhan memberkati Bapak, supaya komunitas ini boleh terus berkembang, boleh terus maju menjadi komunitas yang mempermuliakan nama Tuhan, menjadi komunitas Tuhan yang benar-benar bersatu, membawa teman-teman kami Tuhan yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan, berkenan di hati Tuhan, juga memberkati secara khusus Tuhan setiap pengurus-pengurus yang sudah Tuhan pilih di dalam komunitas ini. Tuhan memberkati, bahkan setiap anggota Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk setiap komsel-komsel yang ada di NYG ini Tuhan. Beberapa komsel yang sudah terbentuk, Tuhan memberkati secara khusus Tuhan. Komsel kemenangan ini, bersyukur Bapak. Di bulan Agustus ini kami bersyukur Tuhan. Boleh Tuhan 1 tahun sudah terbentuknya NYG ini. Biarlah Tuhan dalam perayaan di bulan Agustus ini, Engkau memberkati para hamba Tuhan yang sudah Engkau pilih di dalam melayani. Boleh Tuhan kami bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan lakukan 1 tahun lamanya di dalam komunitas persekutuan ini. Banyak hal yang sudah kami Tuhan tuai dengan hasil dalam persekutuan ini Bapak. Boleh kami mengenal pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga membawa pemuda-pemuda Nias ini Tuhan. Boleh semakin mengenal Yesus, semakin menjadi anak panah yang ada di tangan pahlawan, yang siap melesat di garis terdepan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi membawa berkat bagi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi bangsa ini. Kami boleh menjadi berkat di mana kami berada, di mana kami menginjakan kaki kami Tuhan, di situ terjadi mukjizat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami menjadi berkat Tuhan. Engkau yang mengangkat kami, dan jika Tuhan yang mengangkat kami, tak ada satupun Tuhan yang merendahkan kami. Engkau membukakan setiap pintu-pintu-Mu Tuhan, keberhasilan terjadi dalam setiap apa yang kami kerjakan. Berkati studi kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan saat ini, yang sudah Tuhan percayakan dalam tangan kami saat ini untuk kami kerjakan. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat-Mu Tuhan di dalam mengerjakannya. Biarlah benar-benar Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang, menjadi Tuhan berkat, menjadi Tuhan pelita bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan pakai kami secara luar biasa Tuhan dalam masa muda kami. Jangan kami Tuhan terombang-ambingkan Tuhan dengan keadaan dunia saat ini. Kami rindu juga Tuhan, bahkan Tuhan, setiap keluarga-keluarga kami saat ini boleh mengenal Tuhan. Banyak di keluarga kami Tuhan yang masih belum mengenal Yesus. Kami percaya Engkau menjamah mereka. Dimanapun mereka saat ini boleh mengenal Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu pergumulan kami juga berdoa ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa kami ini boleh Tuhan dipulihkan dari segala penyakit yang sedang mewabah saat ini Tuhan, virus corona. Kami rindu Bapak, Engkau menyembuhkan bangsa kami ini, setiap umat Tuhan. Kami rindu bangsa tercinta kami ini boleh di dalam lindungan kepak sayap Tuhan, boleh benar-benar dipulihkan Tuhan akan Engkau. Biarlah Tuhan setiap hati-hati yang jauh dari Tuhan boleh mengenal Tuhan, boleh lebih dekat dengan Tuhan lewat apa yang kami alami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini. Berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara kami Tuhan yang berkumpul pada malam hari ini Tuhan, untuk kakaknya Bang Alius Halawa. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, anak-Mu saat ini kakaknya yang bernama Tuhan Yesus Vita Sana. Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, anak-Mu dimanapun saat ini berada Bapak. Penyakit yang ia Tuhan hadapi saat ini, yang dia alami, Tuhan sembuhkan Bapak.
Kami percaya setiap orang-orang yang sakit saat ini hanya satu yang ia butuhkan, pertolongan Tuhan. Kesembuhan terjadi. Lakukan itu bagi hidupnya saat ini, Bapak. Biarlah benar-benar Tuhan terjadi apa yang sudah Engkau katakan dalam firman-Mu. Tidak ada yang mustahil, Bapak, bagi orang-orang yang percaya. Engkau akan melakukan hal terbesar. Engkau akan melakukan mukjizat-mukjizat-Mu, Tuhan, bagi orang yang beriman dan tetap berkenan di hati Tuhan. Bapak, terima kasih, Bapak. Setiap kami malam hari ini, apa yang kami alami, Tuhan, yang sudah ada Tuhan dalam komsel ini, Tuhan, yang sudah hadir, yang sudah memberikan waktunya, Tuhan, untuk memuji muliakan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami saat ini, Tuhan, lepas pribadi. Apapun itu, Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Engkau mengetahui, Tuhan, isi hati kami yang paling terdalam. Tuhan, sentuh hati kami. Dan lihatlah hidup kami. Kami percaya, Bapak, hidup kami akan terjadi terobosan-terobosan yang baru di tahun ini. Akan terjadi terobosan yang luar biasa bagi kami. Cita-cita kami, keluarga kami, apapun itu, Tuhan, Engkau yang menjawab bagi kami. Kami percaya itu, Tuhan Yesus. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin terjadi hal-hal besar yang di luar yang kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Tuhan lakukan itu bagi kami. Kami percaya itu, Tuhan. Mukjizat hanya butuh percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Malam hari ini Bapak berkati juga hamba-Mu yang sudah memberkati kami, Tuhan, Kak Jeff. Engkau Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pelayanannya, Tuhan. Apapun itu, Tuhan, Engkau membesarkan pelayanan yang sudah Tuhan taruh di dalam tangannya saat ini. Pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seruan doa kami, Tuhan, yang sungguh jauh dari kesempurnaan ini. Kami tahu Tuhan mendengarkan. Dan kami percaya mukjizat-Mu terjadi bagi kami. Kami percaya doa kami akan terkabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada worship leader. Doa penutup, minta kepada Pak Pan untuk doa penutup sekaligus doa berkat, Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas komsel kami di malam hari ini, Bapak. Tentunya banyak hal yang kami dapat. Dan biarlah belas kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini, tentunya juga di saat malam hari ini, untuk beraktivitas besok, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan memberkati kami. Arahkan dan terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan pertolongan dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang percaya